A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang kejujuran gadis penjual susu. Hari telah larut malam. Udara dingin menerpa kota Madinah yang hening. Penduduknya telah terlelap setelah seharian beraktivitas. Namun, di sudut kota Madinah, di dalam sebuah gubuk reot, masih terdengar suara. Gubuk itu milik ibu penjual susu yang tinggal dengan anak gadisnya. Mereka tengah mempersiapkan susu-susu yang akan dijual keesokan harinya. Ayo nak, kita siapkan susu-susu ini supaya besok subuh kita siap antarkan ke rumah-rumah penduduk, ajak ibu penjual susu. Baik bu, sahut anaknya sambil menuang susu ke dalam kemasan. Eits, tunggu dulu nak, mengapa engkau tuangkan langsung susu-susu itu? Cegah ibunya. Memangnya mengapa bu? Tanya anaknya heran. Kita campur dulu susunya dengan air supaya jumlahnya lebih banyak. Keuntungan kita tentu akan lebih besar, jelas ibunya. Dicampur, bukankah Amirul Mukminin melarang kita berbuat curang seperti itu? Anaknya heran mendengar anjuran ibunya. Tapi, semua penjual susu yang lain juga melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa cepat kaya kalau selalu jujur? Ibunya tetap dengan kehendaknya mencampur susu. Astaghfirullahalazim, itu perbuatan curang bu. Amirul Mukminin melarangnya. Tapi Amirul Mukminin tidak tahu. Begitu pula pembeli kita. Mereka tak pernah tahu rasa susu yang asli, karena penjual yang lain mencampurnya dengan air. Bu, walaupun Amirul Mukminin tidak tahu, Rob Amirul Mukminin Allah Ta'ala pasti tahu. Ia maha melihat dan maha mengetahui, jawab anaknya tegas. Sang ibu termangu mendengar ketegasan anaknya. Ia tersadar bahwa Allah pasti melihat perbuatan curangnya. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Mereka pun tidak jadi mencampur susu itu dengan air. Ibu dan anak itu kemudian melanjutkan pekerjaan mereka menuang susu ke dalam kemasan dengan cekatan. Mereka sama sekali tidak mengetahui ada orang yang menguping pembicaraannya mereka dari luar. Siapakah ia? Ternyata ia adalah Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam yang disegani. Ia adalah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Sedari tadi, Umar berada di luar gubuk penjual susu dan mendengar semua pembicaraan ibu dan anak gadisnya itu. Umar bin Khattab, khalifah pada masa itu, memang sedang melakukan ronda malam. Beliau sering keluar pada malam hari, menyamar sebagai rakyat biasa. Beliau menyusuri kota Madinah, bahkan sampai keluar kota. Umar ingin melihat kehidupan rakyatnya dari dekat. Apakah ada yang perlu bantuan ataukah ada yang berbuat maksiat? Inilah keistimewaan Umar bin Khattab. Beliau tidak hanya duduk di istana sebagai raja yang lain. Umar bin Khattab juga terkenal akan kewibawaan dan ketegasannya dalam memerintah. Ia tidak segan-segan menegur bawahannya yang berbuat tidak baik. Umar juga mudah tersentuh hatinya. Ia pernah menolong musafir yang istrinya akan melahirkan di pinggir kota Madinah. Dengan tangannya sendiri, ia membawakan makanan dan memasaknya.
Kehebatan Umar ibnu Khattab memang tidak ada duanya. Setelah mendengarkan pembicaraan antara ibu dan anak gadisnya, Umar sangat tersentuh. Air matanya sampai bercucuran karena bahagia merasa ada rakyat yang ketakwaannya sangat tinggi, padahal mereka miskin. Bisa saja karena alasan impitan ekonomi mereka lantas berbuat curang. Namun, mereka lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada keuntungan duniawi. Umar pun pulang dengan lega. Ia harus diberi hadiah, gumamnya sambil tersenyum. Selepas sholat subuh, Umar berkata kepada anaknya Asim, "Maukah kau kutunjukkan seorang gadis yang soleha?" Asim mengangguk. Ia percaya sepenuhnya pada pengamatan Umar bin Khattab. "Pergi dan temuilah keluarga ini. Lamarlah anak gadisnya untuk menjadi istrimu. Insya Allah ia akan memberi berkah kepadamu dan anak keturunanmu," ujar Umar kepada Asim. Ia pun berdoa, mudah-mudahan pula ia dapat memberikan keturunan yang akan menjadi pemimpin bangsa. Sesuai janjinya, Umar bin Khattab mengajak putranya Asim menemui gadis itu. Ibu dan anak yang tinggal di Gubuk Reot sangat terkejut mendapati kedatangan orang yang mulia. Badan mereka bergetar saking takutnya. "Apa salah kami ya Tuhan Khalifah?" tanya ibu penjual susu. Umar hanya tersenyum melihat mereka. "Ibu yang baik, ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Kami datang kemari untuk menemui anak gadis ibu," kata Umar tenang. Si anak gadis semakin terkejut. Apakah ulahnya tadi malam ketahuan? Dalam hati tak henti-hentinya ia memohon perlindungan kepada Allah. "Kami datang melamar anak gadis ibu untuk putra saya, Asim," kata Umar. Ibu dan anak gadisnya terpana. Mereka tidak menyangka mendapat anugerah sebesar itu. Tak disangka-sangka gadis penjual susu jujur itu menjadi menantu khalifah. Tak lama kemudian dilangsungkanlah pernikahan antara dua orang soleh, Asim bin Umar bin Khattab dengan gadis penjual susu yang jujur. Mereka hidup bahagia dan melahirkan anak-anak yang soleh dan berkualitas. Benar dugaan Umar, anak gadis itu adalah perempuan yang sangat soleha. Ia mampu mendidik anak-anaknya. Keturunan Umar bin Khattab menjadi generasi unggulan seperti kakeknya. Pada suatu hari, Umar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pemuda dari keturunannya yang juga bernama Umar, dengan tanda bekas luka di kening. Pemuda ini memimpin umat Islam seperti ia memimpin umat Islam. Umar lalu memanggil putranya. "Ada rahasia yang hendak aku sampaikan," bisiknya. Ia lalu menceritakan mimpinya itu dan meminta mereka menjaga rahasia ini hanya untuk ahli keluarga. "Baik ayah, insya Allah kami akan menjaga rahasia tentang Umar kedua ini," kata Asim dan istrinya. Sampai Umar meninggal, rahasia ini tetap tersimpan.